Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nah kembali lagi di kelas belajar hari ini. Kita akan membahas tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam, materi pubertas. Nah, ayo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Ibu Lestari ingin bertanya kepada kalian. Kalian kelas berapa sih? Terus berapa usia kalian? Nah, kenapa Ibu Lestari mengajukan pertanyaan tentang usia kepada kalian? Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui usia kalian itu berada di tahap perkembangan mana sih? Anak-anak atau remaja? Ayo coba dijawab. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pubertas. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk kalian dapat mengetahui apa sih pengertian dari pubertas itu, dan yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, kalian bisa menyikapi bagaimana kalau misalkan kalian mengalami masa pubertas. Nah, apa sih pengertian dari pubertas? Jadi adik-adik, pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pubertas ini juga di mana masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, kenapa sih pubertas ini bisa terjadi? Nah, pubertas ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon-hormon yang berpengaruh terhadap organ reproduksi. Nah, menurut kalian, kapan sih pubertas itu terjadi? Nah, kata pubertas sama seperti halnya masa akil atau balik atau masa remaja. Nah, jadi coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada beberapa tahapan yang ada pada balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, maka dari itu, pubertas itu dilakukan pada masa remaja, yaitu pada usia kira-kira saat kalian 11 sampai 21 tahun. Nah, tapi terjadinya pubertas itu biasanya paling awal terjadi pada perempuan. Nah, itu pada usia 8 tahun atau sampai 13 tahun. Nah, untuk laki-laki pada usia 9 sampai 14 tahun. Nah, biasanya jika kamu sudah berada di masa pubertas, kamu akan mengalami dua perubahan. Yang pertama yaitu perubahan yang dapat terlihat dari luar dan perubahan yang tidak dapat terlihat dari luar. Nah, perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan fisik dan yang kedua perubahan psikologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan psikologis. Nah, ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Biasanya, yang satu, emosi tidak stabil. Lalu, rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, mulai mencari jati diri. Contohnya, kalian suka apa, terus apa sih yang kalian inginkan? Lalu selanjutnya kalian
tertarik pada lawan jenis. Nah, terus kalian tidak ingin tergantung oleh orang tua. Jadi, kalian ingin mandiri. Nah, itu termasuk contoh dari ciri-ciri perubahan psikologi. Dan selanjutnya, setelah itu kita akan bahas tentang perubahan utama atau primer. Nah, ini adalah hal-hal yang pasti terjadi baik bagi perempuan atau bagi laki-laki. Nah, untuk yang perempuan mengalami menstruasi atau haid, yaitu adalah keluar darah dari alat kelamin perempuan. Dan yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah ini ditandai dengan di saat kalian tidur, kalian bermimpi tentang sesuatu yang merangsang lalu membuat sperma yang ada di dalam organ reproduksi kalian itu keluar. Nah, itu untuk laki-laki, dan biasanya untuk perubahan primer ini yang tahu itu hanya diri kalian masing-masing. Tidak bisa terlihat dari luar, sementara jika perubahan fisik atau sekunder itu dapat dilihat dari luar. Selanjutnya, kalau untuk ciri dari perempuan, yang pertama, pinggul membesar, lalu kulit berminyak, mulailah muncul jerawat, kemudian payudara mulai terbentuk, kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan, lalu suara terdengar lembut dan melengking. Nah, sementara untuk perubahan fisik bagi laki-laki adalah yang pertama, dada terlihat bidang. Yang kedua, mulai mengalami mimpi basah. Yang ketiga, suara menjadi lebih besar. Yang keempat, jakun mulai tumbuh. Yang kelima, mulailah muncul jerawat. Yang keenam, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang sudah mengalami fase-fase itu, jangan takut karena itu adalah sesuatu hal yang sangat normal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap yang harus dilakukan jika kamu mengalami pubertas. Nah, jika kamu beragama Islam, maka kamu harus melaksanakan kewajiban mandi wajib setelah selesai menstruasi atau haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah atau tata cara mandi wajib. Dibaca dengan teliti ya, Nana. Nah, anak-anak pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami fase perubahan ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sering berolahraga agar badan kita selalu sehat. Yang kedua, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian selalu menjaga kebersihan badan agar badan kita selalu terhindar dari penyakit. Selanjutnya, kalian juga harus selalu belajar dan mencari informasi tentang pubertas. Dan ini ada informasi yang tidak tabu dan kalian bisa mempelajarinya. Tapi kalian harus bertanya kepada orang-orang yang kalian percaya. Contohnya, orang tua kalian. Nah, kalian harus bersikap positif dan selalu melakukan hal yang positif. Dan biasanya itu di masa pubertas ini atau masa remaja ini, kalian harus lebih melaksanakan kegiatan seperti halnya membaca buku untuk menambah pengetahuan yang banyak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.